Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA N1 Astana Jayapura, yang saya hormati para dewan guru beserta staf dan jajarannya, dan tidak lupa pula yang saya banggakan siswa-siswi SMAN 1 Astana Jayapura, khususon bagi calon siswa-siswi SMAN 1 Astana Jayapura yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa disingkat dengan MPLS. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat sehat. Yang sedang sakit, mari kita doakan agar cepat sembuh. Selanjutnya, sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, beserta kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi SMAN 1 Astana Jayapura yang saya banggakan, ketika kita mendengar kalimat corona tentunya sudah tidak asing. Sering kita dengar di berita, di media massa, di Facebook, atau media sosial lainnya. Bahwa kita ketahui sampai saat ini corona tersebut belum bisa terselesaikan permasalahannya, bahkan semakin banyak yang terpapar. Oleh karenanya, mau tidak mau, setiap lembaga, baik itu lembaga pendidikan, kesehatan, baik itu perusahaan maupun BUMN, harus menerapkan protokol atau aturan-aturan tertentu di tempat wilayahnya masing-masing. Yang tentunya pasti setiap protokol ataupun aturan tersebut berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk menekan agar tidak meluasnya orang yang terpapar corona. Tentunya protokol-protokol yang dibuat harus kita taati semua, agar kita semua terselamatkan dari wabah penyakit corona. Siswa-siswi SMAN 1 Astana Jayapura pastinya sudah mendengar bahwa corona itu adalah suatu penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Dia menularkan melalui droplet udara, baik itu masuk dari hidung maupun mulut. Oleh karena demikian, maka kita semua harus beradaptasi dengan keadaan tersebut. Sehingga yang biasanya kita sering kumpul-kumpul, saat ini disarankan untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang biasanya mengkonsumsi makanan tidak cuci tangan dulu, pada saat ini harus cuci tangan terlebih dahulu. Dan harus dibiasakan demi menjaga kesehatan kita semua. Oke, siswa-siswi SMAN 1 Astana Jayapura yang saya banggakan, tentunya di tempat pendidikan pun ada protokol-protokol atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siswa-siswi SMAN 1 Astana Jayapura khususnya.
agar siswi SMA 1 Astana Japura tetap sehat, tetap kuat, bisa mengikuti atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun lewat online. Apa saja sih protokolnya yang harus diikuti siswa-siswi SMA 1 Astana Japura? Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang biasanya teman-teman jarang mencuci tangan, bahkan sesudah makan pun kadang-kadang tidak cuci tangan. Mulai hari ini, detik ini, mari kita biasakan agar mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan dan sesudah makan. Pun sebelum masuk kelas, harus cuci tangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena tangan kita ini kadang-kadang tidak sadar memegang benda-benda yang sebenarnya benda tersebut secara kasat mata tidak terlihat bahwa benda tersebut sudah terpapar virus ataupun bakteri. Jadi, kami dari Puskesmas menghimbaukan kepada siswa-siswi SMA 1 Astana Japura untuk sering mencuci tangan terutama. Tidak hanya mencuci tangan, menjaga kebersihan kelas pun perlu. Yang kedua, yang biasanya sering menyentuh wajah, yang kedua, mulai saat ini tidak disarankan. Kenapa? Karena itu tadi, virus corona ini menyebar melalui droplet, melalui udara. Melalui udara saja bisa terpapar, apalagi ketika tangan kita menyentuh wajah, apalagi ketika tangan kita menyentuh hidung ataupun bibir. Oleh karenanya, kurangi diri kita untuk menyentuh wajah, terutama pada bagian hidung dan mulut. Apalagi ketika tangan kita dalam keadaan tidak bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Nah, bagi teman-teman yang memang sedang dalam keadaan pilek ataupun batuk, setidaknya harus sadar diri bahwa teman-teman ketika bersin ataupun batuk harus menutup bagian mulutnya. Kenapa? Karena percikan ludah tersebut setidaknya mengeluarkan virus yang ada dalam diri orang yang batuk tersebut. Maka sebaiknya jika teman-teman sakit, batuk, pilek, dan demam terutama, kami menganjurkan untuk istirahat di rumah sampai sehat kembali. Oke, yang keempat, pakai masker. Masker dulu dipakai hanya untuk orang tenaga medis dan orang yang sakit saja. Tetapi saat ini tidak. Saat ini dihimbau kepada semua masyarakat untuk memakai masker. Karena apa? Tadi virus corona bisa menular melalui droplet, melalui udara, melalui percikan ludah. Nah, maka pada saat ini masker merupakan hal yang wajib, apalagi pada saat berada di keramaian. Kita wajib pakai masker. Oke, yang kelima ya. Yang kelima, jaga jarak. Yang tadinya sering kumpul bareng, mejeng bareng, nonton bioskop bareng, apalagi sampai berdekatan. Nah, untuk saat ini tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Jaga jarak. Nah, setidaknya 1-2 meter dengan teman kita agar menjaga jarak, apalagi ketika teman kita sedang dalam keadaan sakit, batuk, pilek, dan demam. Itu sudah pasti wajib untuk menjaga
jarak atau yang dinamakan physical distancing. Yang selanjutnya, isolasi mandiri. Bagi teman-teman yang dalam keadaan sakit, batuk, pilek, demam tinggi, sebaiknya mengisolasi diri. Sadar diri bahwa batuk pilek bisa menularkan kepada teman-teman, bisa menularkan kepada keluarganya, sehingga tidak disarankan untuk berdekatan. Bagi teman-teman yang batuk pilek, harus menghindari teman-teman yang lainnya. Istirahat di rumah, isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri ini singkatnya, ketika teman-teman sakit, ini istirahat di rumah sampai batuk pileknya sembuh. Apalagi kalau terjangkit corona itu harus istirahat minimal 14 hari. Karena masa inkubasi virus corona ini lamanya 14 hari. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Dengan cara apa? Berperilaku hidup bersih dan sehat. Hidup bersih yang seperti apa? Ya tadi, mencuci tangan, mandi sehari 2 kali. Teman-teman kan biasanya kalau pulang sekolah memegang tangan orang tua tuh untuk salaman. Nah, untuk saat ini sebelum salaman dengan orang tua, cuci tangan terlebih dahulu, baru salam dengan orang tua. Karena tangan kita tidak terasa saat perjalanan ada bakteri dan virus yang menempel pada tangan kita. Jaga kesehatan dengan berolahraga, minimal 1 minggu 1 kali. Boleh main bola, boleh main voli, boleh maraton ataupun jogging. Jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, teman-teman juga yang awalnya tidak suka sayur, saat ini harus belajar menyukai sayur-sayuran, bahkan buah-buahan. Kenapa? Di dalam buah-buahan banyak mengandung vitamin C, antioksidan, yang bisa meningkatkan imunitas kita, sehingga tubuh kita tetap sehat, kuat. Kalaupun ada virus yang masuk dalam tubuh kita, virus tersebut bisa dilawan karena tubuh kita sehat, karena tubuh kita kuat. Jadi teman-teman yang awalnya tidak suka makan sayur-sayuran, buah-buahan, harus belajar mulai dari sekarang mengkonsumsi sayuran, mengkonsumsi buah-buahan, biar nggak gampang sakit. Oke teman-teman ya. Nah ini contohnya. Sebelum masuk, kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Boleh 7 langkah, boleh 6 langkah. Pakai sabun jangan lupa. Oke? Oke teman-teman, tetap semangat untuk mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Tetap jaga kesehatan agar kita semua terhindar dari virus corona. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.